Makam bocah korban tenggelam dibongkar. Harga tomat dan cabai naik tajam. Ratusan anak yatim diberi santunan. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Rabu 9 Juli 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini, saudara, rumah seorang nenek rusak ditimpa pohon tumbang. Agar tidak kehujanan, rumah hanya ditutup dengan terpal, sumbangan warga sekitar. Sebelumnya, 2 pohon aren menimpa rumah akibat guyuran hujan deras disertai angin kencang. Tampak beberapa bagian sisi dalam rumah rusak parah. Rumah juga sudah miring. Atap plafon pun nyaris roboh. Agar air hujan tidak masuk ke rumah, sisi atap yang rusak hanya ditutup terpal pemberian warga sekitar. Nenek Nuriani tinggal di rumah di Gang Mosi, Jalan Jelawat, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda Ilir ini bersama 10 anggota keluarganya. Atapnya bocor atau seperti apa, Bu? Itu bukaan terbelangkir yang ini selepas itu dinding layarnya lepas juga. Oh, lepas gelagar itu lepas. Papannya tuh lepas. Atap yang ya kayak apa tuh balok yang kayak ini loh, kayak ini tuh patahan. Patah, balok-balok patah ya. Desainnya tuh ungkapan. Kuda-kuda patah. Ya, kuda-kudanya patah. Nah, itu Bang. Ketua RT sudah mendata kondisi rumah untuk segera dilaporkan ke pemerintah kota Samarinda. Ya memang kemarin tidak dilaksanakan di kelurahan, di Babinsa, di Babinmas. Semua itu turun sudah. Terus sampai sekarang itu belum ada sosialisasinya. Kini Nuriani hanya berharap segera mendapat bantuan. Saat hujan, ia khawatir bangunan rumah akan ambruk lantaran berada di sisi perbukitan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Makam bocah yang meninggal tenggelam di kolam renang di Banjarbaru dibongkar. Langkah ini diambil untuk melakukan otopsi sebagai bagian dari proses penyelidikan menunjang ke arah penyidikan. Makam MA bocah 12 tahun yang meninggal karena tenggelam di kolam renang di sebuah tempat wisata air di Banjarbaru dibongkar Senin pagi. Berlokasi di tempat pemakaman umum Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut. Otopsi dipimpin tim dokter forensik dari Bidokes Polda Kalimantan Selatan. Melibatkan tim DVI, Inafis Polda, dan Polres Banjarbaru, serta penyidik dari Polsek Liang Anggang. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan untuk melengkapi berkas administrasi penyidikan. Sebab keluarga melaporkan ini sebagai perkara hukum. Adapun proses ini bertujuan untuk melengkapi atau memenuhi kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara ini. Orang tua didampingi kuasa hukum berharap mendapat keadilan dan titik terang terhadap kematian anaknya yang diduga akibat unsur kelalaian. Kuasa hukum bilang memiliki bukti video yang memperlihatkan beberapa orang diduga berada di lokasi saat kejadian. Namun jumlah terlibat masih belum dapat dipastikan sebelum hasil otopsi keluar dan data lainnya terkonfirmasi. Selanjutnya kita melihat hasilnya ini bersama digabung dengan data-data penunjang, di mana
ketika semuanya itu tersinkron dengan jelas, kita akan bisa melakukan tindakan hukum yang lain. Kasus ini bermula dari kegiatan rekreasi sekolah dasar pada 9 Juni lalu di sebuah wisata air di Banjarbaru. Saat bermain di kolam, MA tiba-tiba tenggelam dan tak bisa diselamatkan. Sementara hasil otopsi masih ditunggu dari tim dokter forensik Polda Kalimantan Selatan. Polisi berjanji akan melanjutkan penyidikan hingga tuntas sesuai prosedur hukum. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Unjuk rasa digelar di kantor Desa Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Massa meminta pemerintah memberikan rekomendasi hutan tanaman rakyat untuk pembuatan arang bakau. Warga 3 dusun di Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, mendatangi kantor desa setempat. Warga meminta pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, memberi solusi bagi warga yang telah puluhan tahun bekerja sebagai petani arang bakau. Sebab sudah hampir 6 bulan tidak memproduksi arang bakau. Maka dari itu kami minta pemangku jabatan agar cepat tindak lanjuti, cepat memberi keputusan dalam hal ini. Sebelum kami melakukan aksi yang jauh lebih besar daripada ini. 10 poin bang. 10 poin ini bentuknya belum final. Akan ada penambahan poin sampai ke pusat. Tapi yang intinya ini salah satunya negara hadir segera membentuk lintas sektor untuk menyelesaikan polemik legalitas petani arang ini. Kepala Desa Batu Ampar menyebut akan menindaklanjuti tuntutan warga dengan menyurati DPRD meminta audiensi. Ada beberapa tuntutan masyarakat, 10 tuntutan masyarakat yang disampaikan ke kami di pemerintahan desa. Ini jadi pembahasan di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan mungkin sampai di tingkat pusat. Sampai saat ini kami juga kebingungan, padahal kami meminta suatu rekomendasi dari UPT KPH Kuburaya, cuman belum disetujui. Warga mengaku akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi. Syamsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya harga tomat dan cabai naik tajam. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Sejumlah warung bahan pokok di Selili, Samarinda terjaring razia penertiban miras. Pedagang sebuah warung bahkan coba mengelabui petugas dengan memasukkan miras ke kardus merek produk lain. Coba kelabui petugas Satpol PP, seorang pedagang kelontong bahan pokok sembunyikan minuman keras di kardus produk lain. Pedagang kelontong ini terjaring razia larangan pedagang berjualan miras. Penjualan miras hanya dibolehkan di tempat yang sudah diatur dalam peraturan daerah, seperti tempat hiburan malam. Razia miras dimulai di Jalan Sultan Sulaiman, depan kantor Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir. Sebanyak 300 botol minuman beralkohol dengan beragam merek disita sebagai barang bukti. Kami langsung mampir di toko notabene-nya toko kelontongan sembako, tetapi ternyata menjual miras, ya kan? Dan dari ketiga toko tadi berjejeran saja di Selili ya, berjejeran 3 toko, ini kurang lebih 300-an. Petugas sudah memanggil para pedagang kelontong yang terjaring untuk penindakan larangan berjualan miras. Perdagangan miras secara bebas sangat rawan dibeli anak di bawah umur. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.
Jumran, anggota TNI Angkatan Laut terpidana hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan jurnalis asal Kalimantan Selatan, jalani hukuman di Kalimantan Timur. Jumran dipenjara di Lapas Kelas 2A, Balikpapan. Jumran menjalani hukuman seumur hidup usai dapati putusan sidang militer. Terpidana Jumran menjalani hukuman di Lapas Kelas 2A, Balikpapan. Pihak lapas bilang ditahannya Jumran di lapas ini berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, menepis tudingan permintaan keluarga. Ini yang harus kita luruskan ke teman-teman di luar ya, masyarakat di luar. Bukan permintaan pengadilan, tidak ada itu. Jadi namanya warga binaan ketika masuk ke dalam lapas, kalau di rutan kan itu masih kadang-kadang tahanan ya Mas ya. Tapi kalau untuk di lapas itu sudah jatuhnya eksekusi. Jadi pelaksanaan eksekusinya dari hasil putusan sidang itu untuk dilaksanakan di Lapas Kelas 2A Balikpapan. Jadi seperti itu, tidak ada permintaan atau lain-lain. Memang pelaksanaan putusan yang kami laksanakan. Diketahui Jumran dipindah ke Lapas Kelas 2A Balikpapan pada 25 Juni lalu. Jumran adalah oknum TNI Angkatan Laut yang sebelumnya berdinas di Lanal Balikpapan dengan pangkat Klasi 1 dan kini harus mendekam di penjara usai terbukti menghabisi nyawa seorang wartawati asal Banjarbaru, Juwita. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, meski musim kemarau diprediksi BMKG mundur dari biasanya, antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan tetap dimatangkan. BMKG memperkirakan musim kemarau baru mulai di Kalimantan Selatan akhir Agustus hingga awal September, mundur dari yang sebelumnya diprediksi bulan Juni. Ini juga dipengaruhi La Nina yang mulai aktif, meskipun indeksnya masih rendah mendekati menengah. Juli, Agustus kemungkinan puncaknya akan bergeser, tidak di Agustus tetapi mungkin di akhir Agustus menuju ke awal September. Jadi Agustus yang biasanya kita panas banget mungkin akan berkurang. Meski demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mematangkan persiapan mengantisipasi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, yaitu mengusulkan heli waterbombing ke BNPB hingga modifikasi cuaca. Lahan gambut di Kalimantan Selatan jadi perhatian khusus karena jika terbakar sulit dipadamkan. Kerja kita untuk banjir saat ini tidak terjadi yang signifikan karena ada perubahan musim kan. Insya Allah pemerintah pusat juga akan sangat peduli terhadap Kalimantan Selatan karena Kalimantan Selatan ini termasuk 6 daerah prioritas untuk masalah kebencanaan yang diperhatikan pusat, terutama kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Wilayah sekitar Bandara Syamsuddinor di Banjarbaru menjadi perhatian khusus karena dampak kebakaran lahan di lokasi tersebut dapat mengganggu penerbangan. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kenaikan harga komoditas seperti tomat dan cabai di Pasar Ahad Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, tak hanya membuat pembeli mengurangi jumlah belanja. Pedagang warung makan di Banjarmasin juga terdampak karena modal bertambah, namun tak berani menaikkan harga menu. Penjualan tomat dan cabai tiung menurun di Pasar Ahad Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Ini menjadi dampak dari kenaikan harga tomat dan cabai yang melonjak tajam. Tomat yang sebelumnya Rp15.000, kini dijual Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai tiung yang sebelumnya Rp50.000, kini menyentuh Rp70.000 per kilogram. Sementara penyebab naiknya tomat dan cabai belum diketahui. Kenaikannya separuh harga. Dulu 15, sekarang jadi 35. Ini 50 jadi 70, merah 35 jadi 45. Dampaknya apa Bu kalau mengalami kenaikan Bu? Pembelinya sepi. Konsumen terpaksa tetap membeli meski dalam jumlah terbatas. Sebab tomat dan cabai merupakan bahan pokok masak yang tidak bisa digantikan. Ya kita sih sebagai konsumennya sedikit juga sih
berat ya, karena harusnya yang dibeli itu macamnya banyak, sekarang malah sedikit. Nah, mau tidak mau kita harus mengeluarkan kocek yang lebih ya gitu. Di Banjarmasin, Badri, pedagang warung makan di lantai 3 Pasar Baru Permai, merasakan dampak kenaikan harga tomat dan cabai. Meski modal naik, ia tetap menjual dengan harga sebelumnya. Sebab menurut Badri, kenaikan harga menu masakan bisa membuat pembeli pindah ke tempat lain. Bila naikkan harga kan soalnya kami kan jualannya kan di lantai 3. Nggak mungkin menaikkan harga. Kenaikan harga komoditas di pasar ini mengganggu rantai niaga. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga bahan pokok. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain. Ratusan anak yatim diberi santunan. Sesaat lagi hanya di Kompas Kalsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Jemaah Haji Kloter 22 asal Kabupaten Mempawah tiba di Bandara Internasional Supadio dan menuju Asrama Haji Pontianak. Jemaah datang dengan perasaan haru dan disambut bahagia oleh keluarga. Beginilah momen kedatangan 180 jemaah haji Kloter 22 asal Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Setelah mendarat di Bandara Internasional Supadio, jemaah haji kemudian diangkut menggunakan bus menuju Asrama Haji Pontianak. Perasaan lega bercampur haru dan bahagia menyelimuti jemaah haji. Mereka bersyukur perjalanan selama di Tanah Suci lancar tanpa kendala, walaupun cuaca cukup ekstrim. Perjalanannya alhamdulillah lancar, tidak ada terkendala sama sekali. Alhamdulillah cuaca pun memang kena agak ekstrim, sangat panas sekali. Sangat panas sekali. Rohana yang juga merupakan jemaah haji Kloter 22 asal Mempawah disambut hangat oleh keluarga. Rohana bersyukur selama di Tanah Suci, petugas haji daerah melayani dengan sangat sabar dan baik, sehingga mereka merasa terbantu. Di sana tuh enak, makannya enak, pokoknya semuanya enak lah, pokoknya semuanya. Tempat tidurnya enak, pokoknya tidak ada kurang. Selain 180 jemaah haji asal Mempawah, tercatat total jemaah haji Kloter 22 berjumlah 438 orang. Suci Alucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS Otorita Ibu Kota Nusantara mengikuti kegiatan orientasi di kantor Kemenko 3 Nusantara. Sebelumnya CPNS mengikuti pelatihan bela negara selama 3 pekan di Puslatpur Amborawang, Kodam 6 Mulawarman. 574 calon pegawai negeri sipil atau CPNS Otorita Ibu Kota Nusantara mengikuti kegiatan orientasi pegawai CPNS Otorita IKN tahun 2025. Berlokasi di kantor Kemenko 3 Nusantara sebagai penyambutan resmi kedatangan CPNS. Tugas dan fungsi tiap-tiap unit organisasi di lingkungan Otorita IKN diperkenalkan. CPNS menempati rumah susun ASN 1 dan 3 yang jadi bagian penataan ekosistem hunian di kawasan inti pusat pemerintahan. Formasi organisasi Otorita IKN per Juni 2025 memiliki pegawai 1.170 orang. CPNS ini akan menempati ruang kerja di KIPP IKN.
Jadi saya kira dengan pendidikan ini kami mengharapkan kami ini hanya bisa memberikan modal saja, tapi nanti akhirnya juga pada mereka sendiri. Tapi saya yakin dengan tambahan 3 minggu yang seperti ini tadi, mudah-mudahan mereka lebih siap lagi menghadapi tugasnya ke depan. Sebelumnya CPNS mengikuti pelatihan bela negara 3 pekan di Puslatpur Amborawang. Bahwa pembekalan yang diberikan selama 3 minggu itu bisa membentuk karakter dari CPNS yang 500 sekian itu. Jadi kita berharap tidak hanya intelektual yang mereka miliki pada saat bekerja, tapi mereka juga memiliki motivasi, nasionalisme, dedikasi, dan tentunya komitmen yang sangat tinggi bagi bangsa dan negara ini. Karena dengan pelatihan ini diharapkan CPNS OIKN memiliki motivasi, nasionalisme, dedikasi, dan komitmen yang sangat tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Iskandar Amir, Yanwaris Wandanu, Kompas TV, Ibu Kota Nusantara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan 52 perguruan tinggi di Kalimantan Timur sebagai penerima beasiswa gratis POL. Ini sesuai dengan program politik Rudi Mas'ud saat kampanye. Program gratis POL Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud kini sudah dijalankan. 52 perguruan tinggi di Kalimantan Timur menandatangani kerjasama penerima beasiswa program gratis POL. Di antaranya 7 perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta. Rudi Mas'ud bilang program gratis POL ini agar sumber daya manusia Kalimantan Timur meningkat. Namun syaratnya wajib berdomisili dan ber-KTP Kalimantan Timur minimum 3 tahun. Kita pelaksanaan PKS dengan beberapa universitas, kurang lebih 15 universitas swasta dan negeri di seluruh Kalimantan Timur di dalam melaksanakan kegiatan program gratis POL, khususnya di bidang pendidikan mahasiswa seluruh Kalimantan Timur baik swasta maupun negeri. Program ini juga diharapkan menghadirkan pemuda yang membangun Kalimantan Timur lebih maju dan modern tanpa merusak alam. Ihsanul Amin, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Peringati Hari Anak Yatim sekota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru berikan santunan untuk ratusan anak yatim piatu. 435 anak yatim piatu disantuni pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka Hari Anak Yatim sekaligus momentum 10 Muharram. Masing-masing anak diberikan bantuan peralatan sholat dan sekolah menyambut tahun ajaran baru. Tahun keberapa ini sudah lama ini kita. Ya alhamdulillah setiap tahun itu donaturnya itu bertambah. Setiap tahun bertambah. Wali Kota Banjarbaru bilang ke depannya akan dicarikan solusi agar kegiatan ini rutin setiap bulan oleh pemerintah kota. Yang jelas itu peringatan 10 Muharram, artinya kita bukan hanya di 10 Muharram, insya anak yatim piatu juga diberikan sesuai dengan ketentuannya yang jelas bentuk kepedulian sosial kita untuk anak-anak yatim. Mudah-mudahan nanti bisa kita carikan solusi untuk memberikan setiap bulannya kalau perlu nanti ya. Sekalian yang ulun. Kegiatan ini menjadi simbol semangat bagi ASN maupun masyarakat di Banjarbaru untuk bisa memberikan perhatian kepada anak yatim piatu. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.